Metropolitan Kedung Sepur merupakan wilayah di Jawa Tengah yang terdiri dari Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi, dan Salatiga. Bersama dengan kota Surakarta dan Yogyakarta adalah segitiga pusat pertumbuhan di Jawa Tengah. Total luas wilayahnya mencapai 4.417 km persegi dan jumlah penduduknya mencapai 6 juta jiwa lebih. Metropolitan Kedung Sepur telah berkontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah sebesar 25,68% dan terhadap PDRB nasional sebanyak 2,30% atau senilai dengan 255 triliun rupiah. Terdapat beberapa kawasan strategis yang berada di wilayah Metropolitan Kedung Sepur, seperti kawasan peruntukan industri Kendal, berlokasi di Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Luas lahannya lebih dari 2,7 hektar area, dengan tenaga kerja mencapai lebih dari 40.000 orang. Kawasan industri Kendal yang berada di Kecamatan Brangsong dan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, tahap 1 telah beroperasi 1.000 hektar area. Kawasan peruntukan industri Sayung berada di Kecamatan Sayung, Demak. Luas wilayahnya 300 hektar area, dengan jumlah tenaga kerjanya kurang lebih 6.000 orang. Kawasan Masjid Agung Demak berada di pusat kota Demak, luas wilayahnya 1,2 hektar, dengan kunjungan wisatawan di tahun 2018 mencapai lebih dari 1,7 juta orang. Kawasan Rawapening, selain sebagai kawasan wisata dengan jumlah wisatawan pada tahun 2019 mencapai 1,59 juta orang, kawasan yang berada di Ambarawa, Kabupaten Semarang, memiliki daya tampung 25 juta meter kubik dengan kapasitas 48,150 liter per detik. Klaster industri Semarang yang terdiri dari kawasan industri Candi Wijaya Kusuma, Terboyo, dan Pelabuhan Tanjung Mas. Luasnya mencapai lebih dari 350 hektar area, dengan total jumlah pekerjanya mencapai 7.000 orang. Kawasan strategis ini didukung oleh infrastruktur yang antara lain adalah Waduk Jatibarang yang berada di Gunung Pati, Kota Semarang, dengan daya tampung 29,4 juta meter kubik yang berfungsi sebagai pengendali banjir, sumber air baku kawasan, dan pembangkit listrik mikrohidro berkapasitas 300 kW. Bendung Gerak Banjir Kanal Semarang yang berada di Semarang Barat memiliki daya tampung 700.000 meter kubik berkapasitas 1.050 liter per detik. Pada tahun 2019, fokus pada normalisasi dan berfungsi juga sebagai pengendali banjir. Jalan Nasional Pantura yang melintas di pesisir Pulau Jawa menghubungkan Cilegon, Jakarta, Semarang, Surabaya, hingga Banyuwangi, terbentang sepanjang 1.316 km ini, menghubungkan dua pelabuhan penyeberangan Merak di ujung barat dan Ketapang di ujung timur Pulau Jawa. Jalan tol Semarang-Solo yang menghubungkan Pulau Jakarta-Surabaya menjadi infrastruktur penunjang yang sangat penting untuk Metropolitan Kedung Sepur. Dibangun sejak 2009, jalan tol Semarang-Solo ini terbentang 87,95 km. Selain itu, konektivitas dari Semarang menuju Ungaran dihubungkan dengan Jalan Nasional Semarang-Solo, sedangkan konektivitas dari Semarang menuju Purwodadi berupa jalan provinsi. Pelestarian cagar budaya di kawasan Kota Lama Semarang turut meningkatkan nilai ekonomi Metropolitan Kedung Sepur dengan luas 22,2 hektar. Kawasan ini telah dilaksanakan revitalisasi bertahap pada tahun 2017 hingga 2020, termasuk di dalamnya pelestarian dan penanganan banjir. TPA Darupono menjadi tulang punggung infrastruktur kawasan Kendal dan sekitarnya, termasuk kawasan industri Kendal. Berada di kawasan Kaliwungu Selatan, dengan luas total 5 hektar area ini, telah dibangun pada tahap 1 seluas 1,5 hektar dengan sistem sanitary landfill. TPA Jatibarang menjadi tempat pembuangan akhir bagi sampah di Kota Semarang. Saat ini, hampir 50% dari luas TPA telah dipenuhi dengan sampah. Telah dibangun beberapa rusunawa untuk MBR, pekerja industri, ponpes, dan mahasiswa.
Salah satunya adalah Rusunawa Kudu yang menjadi tempat relokasi warga terdampak pembangunan bendung gerak banjir Kanal Semarang. Rencana pengembangan wilayah metropolitan Kedung Sepur terdiri dari kota inti, kota hierarki 1, dan kota hierarki 2. Di dalamnya terdapat beberapa kawasan yang didorong pengembangannya, yaitu pengembangan kawasan klaster industri, pengembangan kawasan TOD, serta pengembangan kawasan urban kepadatan tinggi. Berbagai kawasan tersebut diikat dalam suatu sistem jaringan jalan melingkar yang sekaligus konektivitas kota inti dan kota satelit di sekitarnya. Usulan program infrastruktur utama metropolitan Kedung Sepur. Program sumber daya air antara lain pembangunan bendungan Ceragung di Demak, pembangunan bendung karet Sungai Blorong, pembangunan bendungan Bodri, pembangunan bendung karet Sungai Bodri di Kendal, pengendalian banjir Sungai Beringin di Kota Semarang, dan pembangunan tanggul pengaman pantai pesisir utara metropolitan Kedung Sepur. Program Bina Marga antara lain pembangunan Harbor Toll Road Semarang Kendal, pembangunan jalan tol Tanggul Laut Semarang Demak, pelebaran jalan akses KPI Kendal, pembangunan Outer Ring Road R1, R2, R3, R4, pembangunan Radial Road RR1, RR2, RR3, RR4, Semarang Purwodadi, Semarang Temanggung. Program Cipta Karya antara lain pembangunan SPAM Metropolitan Kedung Sepur, pembangunan TPA Kawasan Metropolitan Kedung Sepur, penataan kawasan Tambak Lorok, penataan kawasan Kota Tua Semarang. Program perumahan antara lain rumah susun MBR atau pekerja kawasan industri. Dampak dukungan infrastruktur PUPR terhadap Metropolitan Kedung Sepur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur prioritas selama 5 tahun ke depan sebesar 238 triliun rupiah yang mengakibatkan peningkatan output ekonomi sebesar 526 triliun rupiah. Maka, pada tahun 2025, PDRB Kedung Sepur akan meningkat menjadi 781 triliun rupiah. Pembangunan kawasan industri dan infrastruktur di Kedung Sepur memberikan bangkitan penyediaan kesempatan kerja di Kedung Sepur sebanyak 1,5 juta orang lebih. Pengembangan industri memberikan dampak pembukaan lapangan kerja bagi perekonomian metropolitan Kedung Sepur sebesar 762.000 orang. Pembangunan infrastruktur PUPR memberikan dampak pembukaan lapangan kerja bagi perekonomian Kedung Sepur sebesar 1,19 juta orang. Pembangunan infrastruktur transportasi memberikan dampak pembukaan lapangan kerja bagi perekonomian metropolitan Kedung Sepur sebesar 182.000 orang. Dengan investasi kurang lebih sebesar 43,1 triliun rupiah dari pemerintah dan 195,3 triliun rupiah dari swasta selama 5 tahun ke depan, diproyeksikan akan memberikan total manfaat ekonomi sebesar kurang lebih 664 triliun rupiah dengan memberikan dampak langsung kepada lebih dari 6 juta penduduk serta berpotensi menciptakan lapangan kerja lebih dari 2,1 juta kesempatan kerja.